Film dibuka dengan aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan besar yang bernama Kord Industri. Tell me that you found the scarab. About 2 weeks ago. Good. Let's keep this thing here. Dan perkenalkan pimpinan perusahaan Kord yang bernama Victoria yang menginstruksikan pembongkaran bola batu besar yang mereka temukan. I can feel it. Scene kemudian berpindah dan berfokus pada seorang anak muda yang bernama James. Dikisahkan bahwa ia baru saja selesai menempuh pendidikan di luar kota. Terlihat sambutan keluarga James, yaitu adiknya bernama Millie, neneknya bernama Nana, ibu dan ayahnya, serta pamannya yang bernama Rudy. Tak lama kemudian mereka pun mengadakan acara makan-makan untuk merayakan hari kelulusan James sebagai sarjana. James pun mendapat kabar bahwa banyak peristiwa yang terjadi selama ia kuliah. Keluarga James ternyata baru saja kehilangan rumah satu-satunya, usaha bengkel yang selama ini memutar perekonomian keluarganya juga telah bangkrut, dan juga ayahnya kini telah mengidap penyakit jantung. Using the house. What? Auto shop's gone. How? A heart attack. What? I'm fine. Ayah dan ibunya sebenarnya sengaja tidak memberitahu James agar tidak mengganggu perkuliahan James di luar kota. Malam harinya, James dan Millie yang lagi duduk sambil merenungi nasib keluarga mereka kelak. Tapi James yakin kelak dia akan bisa merubah nasib keluarganya dengan mengandalkan dirinya sebagai lulusan sarjana. Setidaknya masih ada jaminan akan mendapat pekerjaan yang layak. Just any job but a prime job. Mansion on the water with the marble everywhere. Namun tidak seperti yang diharapkan, di mana James ternyata bekerja hanya sebagai tukang bersih-bersih di salah satu gedung milik Victoria, yaitu seorang pimpinan perusahaan bernama Kord. Di hari itu, Victoria datang dan bertemu dengan seorang wanita bernama Jennifer. Dikisahkan Jennifer adalah anak dari Ted, di mana Ted merupakan pendiri dari perusahaan Kord. Jadi dikisahkan Victoria dan Ted bekerja sama untuk membangun perusahaan Kord. Namun juga dikisahkan bahwa Ted telah tiada dan otomatis Jennifer lah yang menjadi pewaris atas sebagian saham dari perusahaan tersebut. Namun di sini Victoria dan Jennifer memiliki perbedaan dalam mengelola perusahaan. Jennifer kesal karena Victoria telah membangun kembali sebuah proyek yang dimana dulu ayahnya sengaja menyembunyikan dan menutup proyek tersebut, dimana proyek yang dimaksud adalah untuk menciptakan sebuah robot yang bisa dihubungkan dengan manusia dan ditugaskan sebagai polisi keamanan yang disebut dengan proyek OMEC. Shut down years ago. Why have you relaunched it? Doing Vicky. We don't make weapons anymore. Spence, a brat in her daddy's board seat. Lanjut ke mereka yang saling bersih tegang karena Jennifer terus memaksa agar Victoria menghentikan proyek tersebut. Namun Victoria membalas dengan menyebut ayah Jenny telah gagal dalam membangun proyek OMEC dan agar Jenny tidak ikut campur karena dia sendiri yang akan membangunnya. Tapi tiba-tiba James datang bak pahlawan dan mencoba melerai mereka. Tapi sialnya James dan Millie malah berakhir dengan kehilangan pekerjaan alias dipecat. Lavish. Oh shit. Find a new job, Jaime Reyes. Setelah mereka berdua lagi menunggu mobil jemputan, James kemudian melihat Jenny yang baru keluar. James pun meminta maaf atas kelancangannya tadi. Jenny tiba-tiba meminta nomor James dan menyuruh James datang ke kantornya besok pagi. Jenny yang kasihan berjanji akan memberikan pekerjaan baru kepada James. I might be able to get you a job somewhere else in our company. Yeah, okay. Yeah. Come back in you. Jaime Reyes.
Malam harinya, James ternyata menyukai Jenny sejak pandangan pertama, di mana James diam-diam melihat akun medsos si Jenny. Karena gelisah dan tak bisa tidur, James pun keluar dan melihat sang ayah sedang merenung sambil meneguk sebotol khamer. Dalam suasana yang sunyi dan tenang, James kemudian meminta maaf kepada sang ayah karena tak bisa berbuat apa-apa untuk keluarganya. Kelulusannya dari menempuh pendidikan tidak menjadikannya seorang dengan pekerjaan yang layak, tapi sang ayah mencoba memotivasi James untuk tidak patah semangat dan terus berusaha. James pun semakin yakin akan tujuannya dan ia pun langsung mengirimkan pesan ke Jenny bahwa ia akan datang besok pagi. Keesokan harinya di kantor perusahaan ternama yaitu Court, terlihat si Jenny yang sedang menyamar dan tergesa-gesa. Setelah mencuri identitas salah satu pekerja, Jenny pun masuk ke dalam lab. Sementara itu, Jamie yang baru tiba dengan setelan maksimalnya, tak lupa keluarganya sudah berada di belakang untuk menyemangati si Jamie. Dengan doa dari sang nenek, Jamie pun mulai melangkah masuk. Setelah mengatakan maksud dan tujuannya ke sana, namun sial, Jamie harus menunggu lagi untuk bertemu dengan Jenny. Lanjut ke Jenny yang kemudian melihat sebuah chip yang kita lihat di awal film tadi, dan tanpa pikir panjang lagi, Jenny langsung mengambil chip tersebut dan segera pergi dari sana. Namun tak berapa lama setelah kepergian si Jenny, petugas lab menyadari bahwa chip tersebut telah dicuri. Seluruh polisi keamanan dikerahkan untuk menangkap sang pencuri yang tak lain adalah Jenny. James yang ketika melihat Jenny langsung menemuinya untuk meminta penjelasan tentang pekerjaan apa yang akan ia terima. Jenny yang lagi tergesa-gesa mengatakan bukan waktunya untuk mereka diskusi, apalagi dengan alarm bahaya yang tiba-tiba berbunyi yang membuat semua orang berlarian. Karena tak punya pilihan, Jenny pun langsung memberikan chip tersebut kepada James sebagai tugas pertamanya. Sesampainya James di rumah, mereka penasaran apa isi dari kotak burger tersebut, tapi James melarang keluarganya untuk membuka kotak itu karena memang Jenny mengatakan bahwa James harus menjaga kotak tersebut dengan nyawanya dan jangan pernah menyentuh apapun yang terjadi. Tapi apa boleh buat, kotak itu tetap dibuka dan tak ada barang berharga apalagi mewah, hanya benda kecil berwarna biru yang mirip seperti serangga. Tapi ketika James menangkap chips tersebut, tiba-tiba benda itu bergerak dan hidup layaknya serangga. Benda tersebut seolah masuk ke dalam tubuh James dan merubahnya seperti yang terlihat sekarang. Lalu James menyadari bahwa benda tersebut seolah-olah berinteraksi di pikirannya. James kemudian tiba-tiba dibawa terbang hingga keluar orbit dan menyusuri setiap kota. Rupanya itulah cara benda atau chip tersebut untuk mempelajari sifat dan sikap inangnya terhadap situasi dan kondisi berbahaya. Sekembalinya James ke rumah sudah dalam keadaan telanjang bulat, apalagi dengan kondisi punggung yang sudah terbelah. Hal tersebut membuat keluarga James dan James sendiri panik, dan dengan menggunakan mobil pamannya yang bernama Rudy, James pun kemudian berencana akan menemui Jenny untuk meminta penjelasan benda apakah yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi sesampainya James di kantor Court, ia malah melihat Jenny yang dikejar-kejar oleh polisi keamanan. Dalam situasi seperti saat ini, pilihan mereka hanyalah lari. Dan ketika James sampai di rumah, Rudy pun histeris karena melihat mobil satu-satunya sudah dalam kondisi penyok.
Dan di sini Jenny kemudian meminta maaf karena telah membawa keluarga James dalam bahaya. Dan Jenny menanyakan perihal chip yang ia titipkan kepada James. Dan James kemudian langsung menunjukkan punggungnya yang sudah terbelah dan menyatu dengan chip tersebut. James kemudian menanyakan benda apa yang masuk ke dalam tubuhnya dan bagaimana cara untuk melepaskannya. Jenny pun menjawab kalau chip tersebut dari ayahnya yang disebut dengan scrap, yaitu sebuah benda yang menyimpan banyak energi yang dibutuhkan untuk peperangan militer. Dan sebelumnya scrap tersebut tidak pernah terbuka kecuali telah menemukan orang atau inang yang pas. Dan dengan kata lain, scrap tersebut telah memilih James sebagai inangnya. Dan Jenny mengatakan bahwa tidak ada cara untuk melepaskan scrap apabila sudah menyatu dengan seseorang. Kecuali ada satu cara mungkin, tapi mereka harus pergi ke rumah mendiang ayah Jenny dan kuncinya ada di kantor court. Jamie pun pusing karena mustahil mereka bisa mencuri kunci di kantor court dengan keamanan yang sangat ketat. Tapi Rudy kemudian punya cara untuk bisa masuk dengan alat pemancar buatannya yang kadang-kadang macet. Mereka akhirnya berangkat ke kantor court. Dengan membobol keamanan CCTV, mereka berhasil masuk dan mencuri kunci yang dimaksud. Tapi sialnya, Carapace sudah berada di sana. Dan dengan bermodalkan teknologi Omek, Carapace kemudian menyerang mereka dan alhasil pertarungan epik pun terjadi. Di sini kemudian timbul pertanyaan, kalau teknologi Omek sudah bisa digunakan, lalu kenapa Victoria masih memerlukan scrap untuk proyek Omek? Dan itu semua hanyalah masalah ketidakpuasan. Apabila kita melihat pertarungan James dan Carapace, bisa dikatakan bahwa teknologi Omek sudah sangat mumpuni untuk digunakan sebagai polisi keamanan. Dan apa jadinya jika teknologi Omek bisa menyerap energi scrap, maka akan menciptakan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan perkiraan bahwa Victoria sebenarnya tidak ingin teknologi Omek hanya menjadi polisi keamanan, tapi bisa jadi ia gunakan untuk menguasai dunia. Pertarungan tentu saja dimenangkan oleh James, tapi ketika Scrap menginstruksikan untuk menghabisi Carapace, James berusaha agar tidak melakukan itu karena dia bukanlah seorang pembunuh. Namun sial, keadaan itu malah dimanfaatkan oleh Carapace dan James siap untuk dipataliti. Tapi sang paman yaitu Rudy langsung datang bak pahlawan. Setelah mereka berhasil mendapatkan kunci, mereka pun pergi ke rumah mendiang ayah Jenny dan terlihat jelas rumah itu dipenuhi dengan teknologi yang sangat canggih. Rudy menyebutnya dengan istilah Blue Beetle, yaitu kartun seorang pahlawan yang menjadi tontonan anak-anak. Blue Beetle. Oh, I get it though. It's centric. You okay? Fine. Berhubung James tidak memiliki baju, Jenny pun memberikan salah satu baju milik ayahnya. Dan di sini Jenny kemudian menceritakan bahwa dulu ia sangat kesepian di rumah itu. Semenjak ibu Jenny meninggal, ayahnya yaitu Ted sangat terobsesi dengan Blue Beetle dan sering pergi keluar berhari-hari dan berminggu-minggu. Dan pada suatu hari ayahnya pun tak pernah kembali. Didn't come back. I was just full of love. You're a good listener. Sejak saat itu hubungan James dan Jenny semakin akrab, bahkan hampir saja mereka melakukan adegan tersebut. Mereka pun kemudian mengamati cara untuk melepaskan Scrap tersebut dari tubuh Jamie. Dan disinilah terungkap asal-usul dari mana Scrap itu berasal, bahwa ternyata Scrap itu tidak diciptakan oleh manusia, melainkan alien. Dan dulu ayah Jenny lah yang menemukan benda itu, namun tidak pernah bisa untuk dibuka. Maka dari itu
itu Ted pun kemudian membuat senjatanya sendiri agar bisa menjadi seorang pahlawan super yang bernama Blue Beetle. Tapi sebelum James, konon ada satu orang yang berhasil membuka scrap itu. Orang itu bernama Gary. James pun menanyakan bagaimana cara Gary untuk melepaskan scrap tersebut dari tubuhnya. Dan jawabannya adalah James harus mati agar scrap itu bisa mencari inang baru. Karena fungsi utama dari scrap tersebut adalah untuk melindungi inangnya, maka apabila inangnya sudah mati, maka scrap tersebut akan mencari inang baru lagi, dan begitu seterusnya. Mendengar hal itu, James pun kecewa karena bagaimana mungkin selama hidupnya scrap itu akan terus melekat pada tubuhnya dan hidup seperti sebuah robot. Di sisi lain, Rudy justru bersyukur karena scrap tersebut memilih keponakannya, karena James akan hidup sebagai seorang pahlawan superhero, dan mungkin dari semua keluarga kecilnya, James yang akan membawa perubahan. Mendengar hal itu, James pun sedikit tenang, akan tetapi mereka tiba-tiba melihat sebuah drone yang melintas tepat di atas mereka, dan bisa dipastikan bahwa drone tersebut melintas tujuannya tak lain adalah rumah si James. James pun berusaha untuk berubah dan pergi menyelamatkan keluarganya, tapi bukan seperti itu cara kerja scrap, karena fungsi scrap adalah untuk melindungi inangnya, dan James akan berubah apabila dia dalam kondisi yang terancam dan berbahaya. Maka dari itu James pun sengaja melompat dari atas gedung. No! Hi. Didn't work. I wouldn't test it. Sementara itu di keluarga James sudah dikepung atas perintah Victoria. James segera datang dan membantai semua pasukan. Tapi sayang, ayah James harus mati dalam penyerbuan itu, dan James yang ketika melihat ayahnya juga berhasil tertangkap. Bukan hanya itu, rumah kecil mereka satu-satunya juga sudah ludes terbakar. Get this thing off of me, you psycho! Di situasi dan kondisi yang sangat terpuruk, sang nenek alias Nana memberikan motivasi bahwa bukan waktunya untuk mereka menangis. Mereka masih punya tugas utama untuk menyelamatkan James. Tapi mereka kebingungan bagaimana cara mereka untuk pergi ke sana. Dan di sini kemudian Jenny muncul dan siap untuk membantu mereka. Dan akhirnya mereka pun bisa memilih senjata mereka masing-masing, lalu Millie menanyakan perihal senjata yang mirip seperti permen karet. Dan berangkatlah mereka ke sebuah pulau milik perusahaan Kord dengan menggunakan pesawat lalat. Dan seperti dugaan di awal, bahwa Victoria sudah membangun sebuah robot yang sangat-sangat banyak, yang akan ia gunakan untuk menguasai dunia. Tentu dengan menggunakan energi yang tersimpan pada scrap. Beralih ke James yang ini dalam kondisi yang terikat, kekuatannya akan diserap, serta salinan kode scrap sendiri akan diambil untuk menciptakan teknologi yang serupa dengan scrap. Meskipun salah satu pekerja lab menyayangkan perbuatan Victoria, karena James sendiri akan mati dalam proses penyerapan energi tersebut. Tapi karena dia hanyalah anak buah, maka ia pun harus patuh akan perintah Victoria. Maka dari itu, Jamie pun sudah mulai kehabisan tenaga karena hampir seluruh kekuatannya telah diserap. Namun di tengah kondisi yang sekarat, James seperti bermimpi bertemu dengan mendiang sang ayah. This is your purpose. Tapi sialnya Carapace telah berhasil menyerap kekuatan James, dan seperti yang saya katakan di awal, bahwa apabila Omek mendapat kekuatan dari scrap, maka akan menciptakan teknologi yang sangat mematikan. James yang baru bangun berusaha untuk berubah, namun sayang scrap itu masih dalam kondisi memulihkan diri. Ia pun berusaha keluar dan dibantu oleh pekerja lab tadi, dan berhasil melarikan diri. Sementara Millie dan Jenny yang berlari dari pasukan malah
malah terpisah karena bebatuan yang tiba-tiba runtuh. James yang masih berusaha untuk menggunakan kekuatannya, namun tetap saja Scrap itu masih memulihkan diri. Dan ketika James dikepung oleh pasukan Victoria, Nana tiba-tiba datang dan nenek itu membantai dengan brutal. Ahora sí nos podemos ir, mijo. Sementara itu Jenny terbangun dari pingsannya, malah bertemu dengan Victoria dan berhasil tertangkap. Dan kini James bertemu dengan ibunya, namun sayang Millie dan Jenny masih terperangkap di dalam sana. Maka dari itu James pun pergi untuk menyelamatkan mereka. Tapi sebelum itu ibu James memerintahkan Scrap itu untuk memberikan kekuatan semaksimal mungkin kepada James untuk menyelamatkan keluarganya. Di sisi lain Millie kini telah dikepung dan dengan bermodalkan senjata dari Jenny, Millie membantai satu persatu pasukan tersebut. James segera datang untuk menyelamatkan sang adik karena juga kekuatan Scrap telah pulih 100%, maka aksi pembantaian pun terjadi. Berhasil membantai pasukan, tiba-tiba Carapace datang dengan tampilan dan kekuatan yang sangat epik. Sementara itu, Jenny yang kini telah ditangkap oleh Victoria berhasil meloloskan diri dengan senjata permen karetnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mereka pun langsung adu mekanik dan di tengah pertarungan, bisa dikatakan kekuatan Carapace sudah bisa mengungguli kekuatan James. Tapi ketika James melihat pamannya yaitu Rudy harus terlempar keras, James malah menjadi sangat marah dan alhasil dan ketika James ingin melakukan fatality, Scrap sengaja menahan James dan Scrap mengatakan bahwa James bukanlah seorang pembunuh. Scrap tersebut seperti mengerti perasaan dan arti sebuah penderitaan karena saat proses penyerapan energi, Scrap sempat mendapatkan ingatan bahwa Carapace hanya dimanfaatkan oleh Victoria. Karena ternyata dulu Carapace adalah seorang bocah korban peperangan yang ibunya sendiri mati oleh penyerangan yang dilakukan oleh Victoria. Ingatan Carapace dihapus dan dimanfaatkan sebagai sebuah senjata militer. Dan setelah ingatannya kembali, ia pun mulai sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah kesalahan. Maka dari itu Carapace kemudian menyeret Victoria menuju kobaran api hingga senjata Omek yang ia kenakan meledak. Setelah perjuangan yang begitu hebatnya, keluarga ini kembali berkumpul dan ternyata si Rudy masih hidup. Hal itu membuat keluarga tersebut pun terharu dan disinilah waktunya mereka untuk menangis. Singkat waktu mereka kemudian pergi ke rumah mereka yang sudah menjadi abu. Mereka berencana akan memulai semuanya dari awal. Tapi tiba-tiba Jenny datang dan mengatakan akan membangun kembali rumah mereka atas perjuangan mereka selama ini. Mobil Rudy juga diganti dengan mobil yang super keren. Setelah itu semua, Jenny tiba-tiba mau nyosor tapi malu-malu, yang pada akhirnya mereka pun